萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Kali ini Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film animasi Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Dan mohon maaf sebelumnya apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang akan Mimin bahas ini berdasarkan novel yang di animasi Donghuanya pun belum dirilis. Mimin ingatkan konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi, kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kehadiran Agung yang tersebar di seluruh alun-alun secara langsung menyebabkan sosok Xiaoyan dengan cepat jatuh sebelum dia berhasil menghilangkan nafas yang menyesakkan di dalam dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ketiga lelaki tua berjubah putih itu dengan serius. Hatinya merasa bahwa segala sesuatunya menjadi sedikit rumit. Semua murid sekte Mesiklot di alun-alun mengangkat kepala mereka dan mengamati pertempuran udara yang terjadi di atas mereka. Mereka juga merasa bahwa sekte tersebut membuat keributan besar atas masalah kecil dengan mengirim 3 doang untuk menangkap Xiaoyan. Harus diketahui bahwa kekuatan 3 sesepuh di langit digabungkan akan cukup untuk tidak mengalami banyak kesulitan menghentikan seorang dari level Dou Huang. Tentu saja mereka satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan Mu Cheng dan yang lainnya di pohon besar merasa itu luar biasa. Karena posisi khusus dari sekte Mesiklot, orang-orang kuat di dalam sekte jarang berpartisipasi dalam apa yang disebut peringkat untuk yang kuat di dalam kekaisaran zaman. Kalau tidak, bukankah orang-orang tua ini akan mengambil lebih dari setengah tempat yang tersedia? Tindakan semacam ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan beberapa orang kuat merasa tidak puas di dalam hati mereka. Sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh sekte Mesiklot. Oleh karena itu, selain pemimpin sekte Yun Yun, tidak ada orang lain dari sekte Mesiklot dalam 10 peringkat kuat di kekaisaran Jama. Ini juga termasuk 3 orang tua ini. Namun jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka mungkin lebih lemah dari Wayne Walker, Feng Li, dan doang lainnya yang terkenal dalam 10 kekuatan kekaisaran Jama, yang telah diundang Gu He untuk pergi bersamanya ke kerajaan gurun untuk mencari api surgawi. Namun jika mereka bertindak serempak dan menggunakan metode Qi khusus dari sekte Mesiklot bersama dengan teknik doang yang terkoordinasi, bahkan seorang Dou Huang akan kesulitan mengalahkannya dalam waktu singkat. Kali ini mereka bertiga benar-benar bertindak bersama untuk menangkap Xiaoyan. Tidak heran semua orang di alun-alun tidak bisa berkata-kata. Sepertinya anak kecil ini akan mendapat masalah dengan ketiga orang tua ini bertindak bersama. Bahkan jika itu aku juga akan kesulitan untuk sementara waktu. Jika dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang sama seperti yang dia gunakan untuk membunuh Mo Cheng, dia harus tinggal di sekte Mesiklot hari ini. Jia Xingtian menatap pertempuran di langit dan berkata dengan lemah. Fama sedikit mengerinyit dan mengangguk. Fatwa, apakah kamu tidak berencana untuk mengambil tindakan? Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Xiaoyan juga adalah penatua terhormat dari asosiasi alkemis kamu, bukan? Jia Xingtian tiba-tiba menoleh ke arah Fama dan tersenyum saat dia bertanya. Melihat situasi sekarang, Yunleng tampaknya telah memutuskan untuk menahan Xiaoyan di belakang. Bahkan jika aku melangkah maju, aku khawatir dia tidak akan mengubah keputusannya. Fama mengelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga harus tahu kekuatan sekte Mesiklot. Aku adalah ketua asosiasi alkemis dan mewakili kepentingan seluruh asosiasi. Jika aku langsung bertindak untuk membantu Xiaoyan, itu akan merusak hubungan antara kami. Selama Xiaoyan bukan pembunuh Mo Cheng, kupikir Yun Yun akan memberiku muka. Jia Xingtian tertawa. Dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Fama untuk bertindak pada saat ini dan membantu Xiaoyan mengatasi ancaman ini. Meskipun kekuatan mereka luar biasa, ada kekuatan di belakang mereka dan mereka tidak bisa bertindak sesuka hati. Hai Bodong, yang mendengar percakapan mereka sambil berdiri di belakang berdua, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benar-benar tidak terduga bahwa situasi yang paling tidak ingin dia lihat masih terjadi.
Namun untuk pil ungu pemulihan spiritual, bahkan jika hal di depannya adalah gunung besar yang disebut Sekte Mesiklot, dia hanya bisa mengeraskan kepalanya dan menyerbu ke depan. Xiaoyan menyerahlah melawan. Sebelum kami menyelidiki kebenaran sepenuhnya, kami tidak akan menyakiti kamu. Yang kami minta hanyalah kamu tinggal di Sekte Mesiklot untuk waktu yang singkat. Yunleng berteriak keras. Sudut mulut Xiaoyan dipukul bersamaan saat dia tertawa dingin. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya, mencari kesempatan untuk menerobos, namun sesaat kemudian dia melepaskan harapan yang luar biasa dengan kekecewaan. 3 lelaki tua di seberangnya jauh melampaui dia baik dalam hal pengalaman tempur dan kekuatan. Pertahanan mereka hampir tanpa cacat, sementara kehadiran mereka yang tersebar di seluruh lapangan terbuka telah menekan ketinggian penerbangan hingga batas tertentu. Jika dia naik lebih tinggi, kehadiran 3 doang yang bersatu dan mengesankan akan menyebabkan Xiaoyan muntah darah dan mundur. Mengamati Xiaoyan yang tampaknya mengabaikan kata-katanya, Yunleng kembali berteriak dengan suara yang dalam. Tangkap dia. Sama seperti suara Yunleng yang jatuh, Xiaoyan yang berada di langit tiba-tiba menembak liar ke arah murid Sekte Mesiklot yang duduk bersila di alun-alun. Dalam situasi seperti ini, dia hanya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia membuat keributan. Anak kecil berhentilah melakukan perlawanan. Sayangnya, niat Xiaoyan tidak luput dari pandangan ketiga sesepuh dari Sekte Mesiklot. Seorang lelaki tua berambut putih di tengah mengepakkan sayap di punggungnya. Xiaoyan mengerutkan kening dengan penuh perhatian saat dia melihat pria tua berambut putih yang menghalangi rutenya. Tubuhnya baru saja berbalik ketika seorang laki tua berjubah putih dengan aneh melintas ke suatu tempat tidak jauh dari tubuhnya. Telapak tangannya yang layu membidik Xiaoyan dan dia berteriak pelan. Angin liar yang datang dari segala arah melonjak keluar dari telapak tangannya. Segera banyak tali seperti zat mulai mengelilingi Xiaoyan dengan cepat. Tali angin sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menyelimuti semua ruang di sekitar Xiaoyan. Telapak tangan lelaki tua itu tiba-tiba mengepal dan tali angin dengan cepat menyempit. Segera itu memukul Xiaoyan di dalamnya seperti cangkang kepompong ulat sutra. Di tanah terbuka, murid-murid Sekte Mesiklot itu membuka mulut lebar-lebar saat mereka menyaksikan lelaki tua berjubah putih yang berhasil menangkap Xiaoyan dalam langkah pertamanya. Mereka tidak bisa menahan kagum dengan pemandangan seperti itu. Benar-benar tidak terduga bahwa seorang Douang akan benar-benar kuat sedemikian rupa. Suara lembut muncul, kepompong yang tertutup rapat oleh jubah angin tiba-tiba memuntahkan sosok manusia berwarna hijau. Di setiap tempat di mana sosok manusia itu lewat, jubah angin yang cukup untuk menahan serangan Dadoushi langsung berubah menjadi ketiadaan. Api surgawi ya, memang sangat kuat. 3 tetua Sekte Mesiklot terkejut ketika mereka melihat sosok manusia yang telah keluar dari kepompong angin. Mereka bertukar pandang sebelum lepas landas sekali lagi. Dalam sekejap, suara angin kencang menyebar ke seluruh langit. Semua orang hanya bisa melihat Xiaoyan yang terbungkus dalam api berwarna hijau saat dia berulang kali melarikan diri di segala arah, mencoba melarikan diri dari 3 ikatan sesepuh. Dari penampilannya, dia terlihat dalam kondisi yang agak tersudut. Setelah pelarian yang tidak teratur berlanjut selama 5 menit, 3 tetua Sekte Mesiklot akhirnya menjadi sedikit tidak sabar. Segera mereka berhenti bertindak hati-hati karena api surgawi di tubuh Xiaoyan. 3 sosok manusia melintas bersamaan dan mereka membentuk formasi segitiga. Ketiga orang itu menjerit pelan, telapak tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan. 3 warna berbeda doki yang muncul mulai bergerak ke arah satu sama lain dengan cara seperti kilat, dengan Xiaoyan yang berada di tengahnya. Meskipun Xiaoyan memiliki keuntungan api surgawi, sangat disayangkan perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. Selain itu, pihak lain sebenarnya adalah 3 Douang yang bertindak bersama. Jika bukan karena api surgawi yang membuat mereka takut, mereka pasti sudah lama menangkap Xiaoyan. Sialan, Xiaoyan menatap penjara energi yang tidak bisa dihancurkan. Di luar penjara energi di telapak tangan 3 tetua Sekte Mesiklot perlahan bergerak. Saat energi melonjak, penjara energi berbentuk segitiga sebenarnya mulai menyusut. Saat dia mengamati, penjara energi yang perlahan-lahan menekannya saat bergerak mendekat, ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Dia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat melesat ke sisi depan dinding energi. Api berwarna hijau keluar dari telapak tangannya dan dengan keras menabrak dinding energi. Karena Xiaoyan ingin meminjam kekuatan api surgawi untuk memecahkannya, meskipun pemikirannya ini bagus,
Sangat disayangkan bahwa itu adalah dinding energi yang telah dibuat oleh ketiga doang secara bersamaan. Hanya dengan kekuatannya sendiri, bagaimana dia bisa mematahkannya? Ketika tinjunya mengenai dinding energi, hanya riak melingkar yang menyebar, namun tidak ada tanda-tanda dinding energi ini akan terguncang. Xiaoyan saat ini seperti burung yang terperangkap dalam sangkar, tidak peduli bagaimana dia mengepakkan sayapnya, dia tidak bisa lepas. Sementara banyak orang di bawah menonton, dinding energi berbentuk segitiga menjadi semakin kecil. Pada saat ini, ukuran aslinya yang puluhan kaki hanya sekitar 2 hingga 3 meter dari tubuh Xiaoyan. Semua orang di pohon besar saling berhadapan saat Xiaoyan hendak ditangkap. Namun, tidak ada satupun orang yang mengambil tindakan. Hanya tubuh Nalanji yang bergerak sedikit, kakinya melangkah maju, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa bergerak. Di dalam dinding energi segitiga, Xiaoyan yang tampaknya tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, menghentikan perlawanannya yang tidak berguna. Api berwarna hijau di tubuhnya secara bertahap mundur ke tubuhnya. Dia dengan acuh tak acuh melirik 3 tetua di luar dinding energi sebelum perlahan menutup matanya. Apakah dia menyerah? Alis dari 3 sesepuh sekte Mystical berkedut saat mereka melihat Xiaoyan yang telah menutup matanya. Mereka melambaikan tangan mereka dan dinding energi yang berulang kali menyusut dalam jumlah kecil mulai menyusut jauh lebih tiba-tiba. Dinding energi segitiga menjadi semakin kecil di depan banyak mata orang, sama seperti semua orang berpikir bahwa Xiaoyan akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana ini. Namun perubahan tiba-tiba terjadi. Desahan yang agak tak berdaya dan samar-samar tiba bergema, perlahan di langit. Saat desahan ini jatuh, udara sedingin es menyebabkan suhu seluruh tanah terbuka cepat menurun. Merasakan suhu yang tiba-tiba turun, ketiga tetua sekte Mystical dengan tatapan mereka dengan cepat menyapu ke pilar energi, hanya untuk menemukan punggung tua yang perlahan muncul seperti hantu. Udara dingin melonjak di dalam dinding energi. Dinding energi yang menyusut dengan cepat tampaknya telah menerima semacam perlawanan yang tidak dapat mereka tahan. Tidak hanya itu tidak terus menyusut, tetapi juga mulai mengembang dengan cepat di bawah udara dingin yang mengerikan itu. Ekspresi ketiga tetua langsung menjadi sangat jelek ketika mereka menyaksikan dinding energi yang semakin meningkat. Mereka buru-buru berteriak, "Hati-hati, mundur!" Udara dingin yang mengerikan tiba-tiba meletus sekali lagi. Segera dinding energi yang hampir mencapai batasnya tidak lagi mampu menahan beban besar ini. Dengan ledakan yang besar bergema di seluruh langit, dinding energi yang diciptakan dari 3 doang benar-benar hancur dengan paksa. Tak terhitung jumlah tatapan terpana menyaksikan 3 tetua di langit yang dengan cepat mundur. Sesaat kemudian, tatapan mereka langsung beralih ke tempat di mana pilar energi hancur. 2 sosok terlihat sebagian di sana. Perubahan mendadak yang muncul di langit menyebabkan semua orang di lapangan terbuka terkejut. Tatapan mereka memperhatikan sosok manusia tua yang perlahan muncul. Ekspresi beberapa orang yang mengenalnya langsung berubah. "Hai tua, kenapa dia mengambil tindakan?" Wajah Jia Xingtian benar-benar tercengang saat dia berbicara. Ekspresi Fama juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Hai Bodong benar-benar akan mengambil resiko menyebabkan konflik dengan sekte Mystical dan melangkah maju untuk membantu Xiaoyan. Kedua orang itu saling berhadapan. Keduanya merasakan sesuatu yang aneh, mengingat karakter Hai Bodong. Dia tampaknya bukan seseorang yang akan membantu orang lain dalam melakukan sesuatu yang begitu sembrono. Sepertinya Xiaoyan memiliki daya pikat yang besar terhadap Hai Tua. Bahkan mencapai titik di mana Hai Tua bersedia mengambil tindakan untuk menghentikan sekte Mystical. Orang ini benar-benar membuatku semakin penasaran dengan tipe orang seperti apa dia. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Suaranya mengandung kejutan yang sulit disembunyikan. Dia sangat akrab dengan karakter Hai Bodong. Jika tidak ada hadiah yang bisa menggerakkannya, maka orang seperti es ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang kurang ajar seperti ini. Sihir apa yang diandalkan oleh anak kecil yang bahkan belum berusia 20 tahun itu untuk menggerakkan Dou Huang? Fama mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu ke langit saat dia dengan lembut berkata, "Sekarang, mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya." Bagaimana hal yang tidak terduga bisa terjadi? Tindakan tiba-tiba yang diambil oleh Hai Bodong segera menyebabkan situasi alun-alun menjadi sedikit aneh. Berat seorang di kelas Dou Huang adalah sesuatu yang tidak ada yang berani memandang rendah, bahkan sekte Mystical. Melihat cara Hai Bodong bertindak, jelas bahwa dia berdiri di sisi Xiaoyan. Dalam hal ini, sekte Mystical harus hati-hati mempertimbangkan kembali
Apakah mereka ingin menangkap Xiaoyan atau tidak? Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin benar-benar menyebabkan pertempuran besar yang menggetarkan jiwa. Orang di alun-alun yang mengenal Hai Bodong hanyalah minoritas. Sebagian besar murid sekte Mesiklot tidak memiliki banyak kesan tentang orang kuat yang telah menyembunyikan namanya dan hidup dalam isolasi selama beberapa dekade. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa lelaki tua dengan penampilan yang tidak mengesankan ini mampu menembus dinding energi yang telah dibuat oleh ketiga tetua bersama-sama, keterkejutan dan ketidakpercayaan yang sulit disembunyikan langsung menutupi wajah mereka. Di langit, tiga tetua yang mundur dengan cepat mengepakkan sayap mereka dan menghentikan tubuh mereka. Mereka mengangkat kepala dan menatap sosok tua di samping Xiaoyan. Keseriusan tanpa sadar muncul di wajah mereka. Tatapan mereka dengan cermat dan perlahan menyapu Hai Bodong. Beberapa saat kemudian, penatua sekte Mesiklot tertua tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak tanpa sadar. Hai Bodong, Kaisar S. Hai Bodong, kamu sebenarnya masih hidup? Dua laki tua lainnya di sisinya juga mengingat nama yang pernah mengguncang kekaisaran Jiama. Segera beberapa perubahan terjadi di wajah mereka. Doki yang kuat di tubuh mereka tampak beredar tanpa sadar. Mengingat usia mereka, mereka juga berasal dari generasi yang sama dengan Hai Bodong. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Hai Bodong sudah menjadi orang kuat yang telah mengguncang kekaisaran Jiama, ketika mereka hanyalah seorang diakon dalam sekte Mesiklot. Oleh karena itu, ketika mereka melihat penampilannya, hati mereka segera menjadi waspada. Hai Bodong melirik mereka bertiga sebelum menoleh untuk melihat Xiaoyan. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Jika masih tidak bertindak, aku mungkin tidak akan baik-baik saja. Xiaoyan melambaikan penguasaan berat yang besar di tangannya. Hari ini akan merepotkan, aku sendiri tidak bisa menghentikan mereka semua. Hai Bodong berkata dengan lembut. Jangan melawan mereka secara langsung, itu akan cukup selama kita bisa meninggalkan tempat ini. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu sekelilingnya. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia menyadari, itu ketika dia terjerat dengan mereka bertiga sebelumnya. Hampir 100 murid sekte Mesiklot dengan penampilan paruh baya telah muncul di atas pohon-pohon besar di sekitar mereka. Melihat cara mereka berpakaian yang berbeda dari murid biasa dan tubuh mereka yang dipenuhi dengan doki, jelas bahwa sebagian besar kekuatan mereka tidak lebih lemah dari miliknya. Untungnya bagaimanapun Yun tidak ada, kalau tidak sama sekali tidak mungkin untuk pergi. Tatapan Hai Bodong secara acak melayang ke sekelilingnya. Sedikit kegembiraan meresap ke dalam kata-katanya. Kalau begitu, aku akan menyusahkan Hai Tua. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan tertawa pahit. Aku akan mencoba yang terbaik. Ada sedikit senyum di wajah Hai Bodong. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan banyak personil sekte Mesiklot yang terampil adalah sesuatu yang bahkan dia sebagai Dou Huang tidak akan merasa senang melakukannya. Hai Bodong, sungguh tak terduga kita masih bisa bertemu lagi. Setelah perpisahan saat itu, ekspresi jelek Yunleng perlahan pulih secara signifikan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Hai Bodong di langit. Tidak lama setelah yang terakhir memasuki ibu kota, dia sudah mendapatkan berita akurat tentang penampilannya. Karena itu, ekspresinya tidak terlalu terkejut saat melihat Hai Bodong kali ini. Itu hanya tak terduga bahwa dia benar-benar akan bergerak untuk membantu Xiaoyan. Yunleng, posisimu telah meningkat setelah bertahun-tahun. Kamu tampaknya hanya masuki Dewan Penatua Sekte Mesiklot. Benar-benar tidak terduga bahwa kamu benar-benar telah menjadi penatua pertama sekarang, Hai Bodong berkata dengan lemah. Ini semua karena pemimpin sekte mempercayai tulang-tulang tuaku ini. Yunleng tersenyum. Segera ekspresinya menjadi serius saat dia menatap Hai Bodong dan berkata, kita bisa mengenang masa lalu nanti. Kamu harus tahu niat kami untuk menahan Xiaoyan. Hal ini menyangkut reputasi sekte Mesiklot kami, oleh karena itu, aku harap kamu tidak akan ikut campur untuk menghindari kerusakan hubungan antara sekte Mesiklot dan hubungan klan primer. Hai Bodong hanya tersenyum sehubungan dengan peringatan yang dikeluarkan Yunleng. Dia perlahan berkata, maaf, karena beberapa alasan aku harus memastikan keselamatan Xiaoyan hari ini. Oleh karena itu, aku harap kamu akan membiarkan dia pergi karena wajahku yang kurus ini. Di masa depan, aku, Hai Bodong, tidak akan melupakan bantuanmu ini. Mendengar ini, Yunleng dengan suara yang dalam berkata, Hai Bodong, kamu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil. Sebagai anggota sekte Mesiklot kami,
Kontribusi Mo Cheng selama bertahun-tahun adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh semua orang di sekte. Jika kita tetap acuh tak acuh ketika kontributor seperti itu mati dengan cara yang seperti itu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa murid-murid kita akan memiliki ketenangan pikiran di masa depan? Aku juga punya kesulitan sendiri. Hai Bodong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dari penampilan Yun Leng sepertinya tidak mungkin membawa Xiaoyan pergi dengan mengenalkan beberapa kata darinya. Dia segera berhenti berbicara omong kosong. Setelah melirik sekelilingnya, dia tiba-tiba meraih Xiaoyan. Namun sebelum dia bisa bergerak, Yun Leng yang telah menatapnya dengan tajam berteriak keras. Kalian bertiga hentikan dia. Semua diaken dari sekte Misiklot membentuk area kabut angin. 3 tetua di langit mulai bergerak. Ketiga orang itu membentuk setengah lingkaran mengunci Hai Bodong sepenuhnya. Hampir dari 100 diaken dari sekte Misiklot di pohon-pohon besar yang mengelilingi lapangan terbuka mengeluarkan teriakan keras yang diperintahkan serentak. Doki yang kuat meletus dari dalam tubuh mereka dan banyak energi berwarna putih, seperti kabut mulai menyembur keluar dari telapak tangan mereka seperti air terjun. Lebih dari 100 energi seperti kabut mulai terjalin satu sama lain sebelum menyebar dengan cepat. Hanya dalam sekejap itu membentuk penutup energi berbentuk mangkuk yang cukup untuk membungkus seluruh persegi di dalamnya. Pada saat bungkus energi terbentuk, Hai Bodong melindungi Xiaoyan dengan satu tangan sambil menggunakan cara yang sangat kejam dan tidak masuk akal untuk dengan ganas menerobos pertahanan 3 tetua. Dengan cara seperti kilat, mereka melintas ke bagian bawah penutup energi. Dia melambaikan tangannya dan pilar energi es setinggi sekitar 10 kaki ditembakkan dengan keras dan menabrak penutup energi. Penutup energi sedikit bergoyang tetapi cukup kuat sehingga tidak segera hancur. Sial, cangkang kura-kura yang keras. Hai Bodong terus menyerang penutup energi ketika 3 kekuatan ganas datang padanya dari belakang. Saat ketiga kekuatan terbang, mereka benar-benar mulai bergabung dan kekuatan mereka melonjak setelah itu. Ini memaksa Hai Bodong tidak punya pilihan selain berbalik. Kamu harus minggir dulu, hati-hati, beri aku 10 menit. Hai Bodong melambaikan tangannya dan dengan terampil mengirim Xiaoyan di belakangnya, keluar dari lingkaran pertempuran sambil berkata dengan suara yang dalam. Setelah mengirim Xiaoyan pergi, ekspresi Hai Bodong berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Douki yang dingin menyembur keluar dari tubuhnya. Segera orang bisa melihat uap air yang terkandung di udara sekitarnya segera mulai mengeras menjadi butiran es yang tak terhitung jumlahnya. Dia menjentikan tangannya dan butiran es membawa suara angin bersiul dan dengan keras menabrak 3 tetua sekte Misiklot dari segala arah. Ketiga sesepuh tidak berani meremehkan orang yang pernah dikenal sebagai Kaisar Es ini. Doki di tubuh mereka secara bersama melonjak keluar dan 3 elemen berbeda Doki mulai bergabung bersama membentuk pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Di langit yang jauh, sosok Hai Bodong melintas membawa udara yang sangat dingin. Saat dia mulai meluncurkan gelombangan serangan udara terus-menerus terhadap 3 sesepuh, meskipun mereka bertiga bisa menggabungkan Doki mereka untuk melawan lawan mereka masih bisa dipaksa mundur dalam kekalahan di bawah serangan kuat Hai Bodong. Jika bukan karena koordinasi yang hebat di antara mereka bertiga, mereka sudah lama dikalahkan. Pertempuran yang sangat intens menyebabkan murid-murid sekte Misiklot di bawah benar-benar tercengang. Yun Leng menyipitkan matanya dan menyaksikan 3 tetua yang ditekan sampai mereka berulang kali mundur dalam kekalahan. Dia kemudian melirik Xiaoyan yang melayang di sudut lain dari langit. Baunya bergetar dan sepasang sayap Douki perlahan bermunculan. Dengan kepakan kedua sayap, tubuh Yun Leng mulai dengan cepat naik ke udara di bawah tatapan semua orang. Akhirnya dia langsung menyerang Xiaoyan. Hei, kamu ingin pergi? Terlepas dari mengapa Hai Bodong ingin melindungimu, selama aku menjatuhkanmu lebih dulu, dia kemungkinan tidak akan berani melakukan apapun. Yun Leng tersenyum dingin saat dia berbicara sambil melihat Xiaoyan mundur dengan cepat. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Dalam sekejap mata, dia mendekati Xiaoyan. Xiaoyan menatap Yun Leng mendekat dan buru-buru mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Di langit, 2 sosok terbang, satu mengejar dan satu melarikan diri. Sosok di belakang dengan cepat mempersempit jarak di antara keduanya. Pada suatu saat, dia akhirnya masuk ke dalam jangkauan serangan. Yun Leng dengan keras menginjakkan kakinya di ruang kosong, tubuhnya berubah menjadi kilat kabur. Ketika dia muncul, dia benar-benar menghalangi jalan yang digunakan Xiaoyan untuk melarikan diri. Tubuhnya menyerbu ke depan dan tangannya meraih tenggorokan Xiaoyan seperti cakar elang yang membawa kekuatan agresif tajam yang menyebabkan kulit Xiaoyan merasa sakit yang menusuk.
Kecepatan Yunleng bertindak secepat kilat. Ketika Xiaoyan baru saja menyadarinya, cakar tangannya sudah kurang dari setengah meter di depannya. Di dalam pupil hitam pekat itu, cakar tangan yang membawa kekuatan tajam dengan cepat diperbesar ukurannya. Cakar tangan yang membawa kekuatan tajam memotong ruang kosong dan langsung menunjuk ke leher Xiaoyan. Di kejauhan, Hai Bodong juga memperhatikan situasi yang terjadi di sisinya. Ekspresinya langsung berubah drastis. Dia ingin cepat-cepat maju untuk membantu Xiaoyan, tetapi ketiga tetua sekte Mesiklot tampaknya sudah gila. Mereka mengambil resiko terluka parah dan menggunakan seluruh kekuatan mereka dengan paksa menekan Hai Bodong, menyebabkan dia tidak dapat menarik diri. Pada saat ini, tatapan di sekitar berhenti di tempat di mana Xiaoyan dan Yunleng berada. Jika Xiaoyan ditangkap, pertarungan besar kali ini akan benar-benar berhenti. Sepertinya ini akan segera berakhir. Sulit bagi Hai Bodong sendirian untuk berhasil membawa Xiaoyan menjauh dari sekte Mesiklot. Jia Xingtian mengatupkan bibirnya dan menghela nafas. Fama mengangguk sedikit. Dia akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah Xiaoyan masuk. Itu tidak benar. Apa itu? Pada saat ini perubahan lain sekali lagi terjadi di medan pertempuran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.